Assalamualaikum. Sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bisa kita lanjutkan kembali pengajian rutin setiap malam Ahad sore. Bisa kita buka di halaman 55 alinea atas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadhil illatu utawi iki penyakit iku tu'addu diwilang-wilang apa iddah min jumlatil amradi saking hilangane atau gumblengane sami pira-pira lara al-hadisati kang anyar teko. Jadi satu naskah ada yang al-hadisah, naskah lain ada yang al-haddah. Jadi kadang-kadang perbedaan tulisan itu ditemukan ya di beberapa naskah ya. Jadi ada nuskah antar penerbit satu dengan yang lain mungkin saja ada perbedaan. Itu perlu dipelajari ya, perlu diangan-angan. Apakah perbedaan itu ada kesalahan cetak ya, salah tulis, atau memang ada versi lain ya, ada riwayat lain. Nah, yang berbahaya itu kalau ada yang tangan-tangan jahil ya, ada orang-orang yang ingin merubah naskah asli ya, mungkin ada niat penyelewengan ya, atau pemalsuan ya, atau ada agenda-agenda tersembunyi lainnya ya. Jadi ya, Quran saja itu bisa dimungkinkan untuk ada pemalsuan ya, ada perubahan. Tapi Allah sudah menjamin kalau Al-Quran itu terjaga keasliannya. Jadi kemurnian Al-Quran ini ila yaumil qiyamah. Kalau kitab suci lain memang tidak ada jaminan. Makanya seperti Injil, seperti Zabur itu sudah berubah ya. Jadi kalau untuk menemukan teks aslinya itu sudah mungkin punah ya. Kalaupun ada, paling hanya beberapa lembar saja ya. Ya. Jadi kalau Al-Quran itu walaupun dialih bahasakan ke berbagai bahasa, tetap menyertakan teks aslinya ya. Dan Al-Quran ini mutawatir ya. Dari segi penulisan itu juga memperkuat, di samping ada hafalan. Jadi kalau orang yang hafal Quran itu banyak sekali ya. Di umat Nabi Muhammad itu banyak yang hafal Al-Quran. Kalau umat terdahulu sama sekali tidak ada yang hafal kitab sucinya ya. Jadi memang Rasulullah SAW dalam menyampaikan Al-Quran itu
ya, disampaikan secara lisan, juga beliau menyuruh juru tulis ya, sekretaris khusus Al-Quran ada ya, banyak sekali. Nah, sekarang muncul fenomena ya yang sudah terkuak ya, ada naskah-naskah kitab yang dirubah ya, bahkan ada naskah yang asli dimusnahkan ya. Nah, itu baru terkuak ya akhir-akhir ini ya. Jadi kalau ingin mengetahui teks asli bisa ditelusuri ya, mungkin penerbitnya mana ya, mungkin dari mana ya wujud kitab tersebut ya. Kita lanjutkan. Bi'tibari waktu wujudihi, kelawan milang-milang waktu wujude illah atau hadhil illah sak terus niku mulai hadhil illah sak terus ya. Dicandol kene ngene lafal wa hadhihi sak terus. Atau kalau mau enak ya ini jumlah ini ya. Al-amrad ini. Jumlatul amrad. Al-mu'limi kang nglarakake khasatan kelawan tertentu. Wa qatu'atulan terkadang diwilang-wilang apa hadhil illah min jumlatil amradi saking pira-pira gumblengane utawa golongane lara al-muzminati kang ngapesake ya atau ngelemahake. Bi'tibari tuli muktiha, kelawan milang-milang suwene menenge amrad iki. Wa usri burihalan angele warase amrad. Di penyakit sorak ya, klenger cara Jawane. Ini bisa dibilang penyakit yang cukup baru ya, baru artinya penyakit yang terjadi masa-masa zaman-zaman akhir ya. Nah, tapi juga ada yang mengatakan bahwa penyakit ini nanti bisa dikategorikan lama ya, lama. Apalagi kalau sudah menjangkit, sudah menguasai ya seseorang sehingga sulit disembuhkan ya. La siyama apa maneh in jawaza lamun nglewati apa sapa masra ya fisini dalam umur khamsan ing 25 alan 20 berarti selawe apane sanatan taune. Jadi kadang-kadang sampai 25 tahunan ya mengidap penyakit ini. Hadhil latu iki penyakit iku fiti magia ing dalam uteke masra. Wa khasatan lan lawan tertentu fi jauhirihi ing dalam socone masra. Jadi penyakit ini ya, sorak ini menyerang otak ya, menyerang bahkan organ intinya ya. Fa inna sar'aha ulai mongko sak temene kelengere mengkono-mengkono kaum ya kuyakunu ana apa sorak iku laziman tetep. Jadi ada yang menjangkit seseorang sampai terus menerus ya. Jadi seperti penyakit abadi ya. Kala ngendika sapa Abgharat ya, nama orang ini. Inna sor'a saat temenin kelenger iku yabki tetep apa sor'a fiha ulai dalam menggunung-gunung kaum ya.
hatta yamutu sehingga mati sapa kaum. Jadi bahkan ada yang sampai mengenai seseorang hingga mereka wafat ya. Jadi penyakit yang nanti melekat sampai akhir hayatnya. Alhamdulillah ya. Idza urifa nalikane dikaweruhi apa hadza iki penyakit iki iki dicantol kene ngene hadilillah niku ngono wa hadilillah wa hadilillah. Jadi mulai paragraf niku ya, mulai alinea niku ya. Fa hadhil mar'atu mangko utawi iki mar'ah iku allati wong ya ja akan teko apa al hadis annaha sak temene mar'ah iku kanat ana sapa mar'ah ana iku tusra'u dikenani kelenger sapa mar'ah wa tangkashifulan dadi kebuka sapa mar'ah iku ya juzu wenang apa ayyakuna yen ta ana apa sar'uha kelengere mar'ah ana iku min hadzal naui saking iki warna. Jadi dulu ada perempuan yang terkena sorak ini ya, kelenger. Nah, ini bisa diperkirakan bahwa kelengernya atau soraknya perempuan ini adalah sebagaimana penyakit yang terjangkit seperti ini ya, sorok yang ada di zaman-zaman akhir ini ya. Fawa'ada nuli janji ha ing mar'ah sapa Nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam al jannata ing swarga bisabriha kelawan sabare mar'ah ala hadzal maradi ing atase iki penyakit. Wa ta'ala ndonga sapa kanjeng Nabi laha maring mar'ah. Di perempuan ini pernah didoakan ya, didoakan, tapi doa ini biar dia diberi kesabaran ya menerima cobaan penyakit ini ya. Karena Nabi memberikan pilihan jika mau bersabar nanti balasannya surga ya. Jadi ada pilihan-pilihan ya. Nah, perempuan ini lebih memilih bersabar ya terhadap ujian ini ya. Allah tangkasyifa ing yen toh ora dadi kebuka sapa mar'ah. Wa khayyarolan milihake sapa kanjeng Nabi. Ha ing mar'ah baina sabri ing dalam antaran sabar wal jannati lan swarga. Wa baina du'ailan ing dalam antarané donga laha maring mar'ah bisyifai kelawan waras min ghairi dhamanin saking tanpa nembui fakhtarat nuli milih sapa mar'ah as-sabra ing sabar wal jannata lan swarga. Jadi perempuan ini melaporkan ya tentang penyakitnya kepada Rasulullah SAW. Ya intinya kalau mau bersabar nanti akan diganti surga ya. Tapi kalau mau didoakan sembuh ya akan didoakan oleh Nabi. Ya, perempuan ini lebih memilih surga. Ya ini lebih apa? Lebih memilih sabar ya menerima segala ujian ini ya. Kira cukup kitab satunya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pada halaman 4 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hafalnya? Sampai? Wahum.
Wahum Wahum itu baris keberapa? Hah? Wahum al-aiza ini sudah ketemu semua ya? Ya. Wahum utawi al-wasilun, buat sendiri ya. Utawi al-wasilun iku al-aizatu pira-pira wong kang menang atau mulya saged ya. Alladzina yang akeh istofa kang milih hum ing alladzina sapa Allah azza wa jalla li ma'rifatihi krana ngertine Allah wa mahabbatihi lan demen Allah wa saddadalan nuduhake sapa Allah hum ing alladzina bitaufiqihi kelawan pitulunge Allah wa ismatihi lan pangreksane Allah. Jadi ada orang-orang pilihan ya, ada orang-orang yang sudah sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini ya bukan orang sembarangan ya. Mereka telah mendapat anugerah banyak sekali dari Allah ya. Oke. Mulai dari petunjuk ya, kemakrifatan sampai perlindungan ya dan sebagainya. Tsumma awsala nuli nekake sapa Allah hum ing alladzina bi fadlihi kelawan anugerah Allah ila ridwani maring ridhone Allah wa jannatihi lan swargane Allah. Panas alun nuli nyuwun kita hu ing Allah jalla maha agung apa zikruhu tinuture Allah ayya ja'ala ing yen nuduhake ing yen dadekake sapa Allah kum ing sira kabeh wa iyana lan ing kita min ulaikal faizina sanging mengkono-mengkono pira-pira kang bejo bi rahmati kelawan rahmate Allah. Di mereka orang-orang terpilih ini akan mendapatkan ridha Allah yang agung ya. Samping itu surga juga disediakan ya. Jadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang mendapatkan rahmat ya, secara khusus ya. Semoga kita termasuk golongan mereka ya. Allah itu sudah menentukan ya siapa saja yang akan menjadi orang-orang terdekat ya. Siapa saja orang-orang yang mendapat anugerah khusus ya. Walaha lihid tariqi ya. Lan krono iki dalan ya. Bihadis sifat kelawan iki sifat al-aswab at-tariqah. Panadru mengkotawi angen-angen iku fi kaifiyati qatiha ing dalam tata cara nempuh hadis wa malan barang yahtaju kang butuh ilahi maring ma sapa abdu kawula minal umbati saking prabot wal uddati lan cawisan wal alati lan alat wal hilati lan reka daya min ilmin sang ilmu wa amalin lan ngamal. Jadi dalam menempuh jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala ini diperlukan perangkat khusus ya, diperlukan persiapan yang matang. Harus ada strategi. Jadi memerlukan ilmu dan amal yang cukup ya. Jadi harus ada yang membimbing ya, harus ada yang mengarahkan ya, dan seterusnya dan seterusnya. Iku ayat to'a yen to jungkung sapa abad ha ing halihi bi husni taufiqillahi kelawan baguse
pitulunge Allah fi salamatin ing dalam keselamatan. Wala yang khoti alan ora dadi pedhot sapa abad fi aqabatiha dalam biro-biro dalan terjale hadhi al muhlikati kang rusak. Fayah lika mongko dadi sebabe rusak sapa abad mal halikina sartane biro-biro wong kang rusak. Wal iyadu tanyun pangreksa iku billahi kelawan Allah. Jadi di samping orang itu harus punya perangkatnya, punya alatnya, punya strateginya ya. Dia harus nanti mendapat kawalan ya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi dia mendapat petunjuk, dia mendapat pertolongan, berada dalam keselamatan ya, menempuh jalan menuju kepada Allah ini ya. Jadi tahap demi tahap ya, dia berjalan sesuai jalan yang seharusnya ia lalui ya. Jadi sekali lagi orang mau baik ya, orang mau mendekat kepada Allah itu rintangannya banyak sekali ya, gangguannya itu banyak sekali ya. Makanya harus bersungguh-sungguh ya, harus tetap ada usaha di situ ya. Jadi tidak bisa orang kok terus menunggu keajaiban ya, menunggu apa? Menunggu jatuhnya ya, jatuhnya bintang ya, tidak bisa ya. Jadi harus ada usaha-usaha di situ ya. Di samping anugerah Allah juga sangat menentukan. Ya. Jadi kalau kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah itu manusia diberi pilihan, Allah juga menentukan ya. Jadi diperlukan ada usaha-usaha ya. Di samping harus berdoa, hasilnya nanti tawakal ya, pasrah kepada Allah, dan harus mau menerima ya, harus menerima apa yang telah ditakdirkan oleh Allah. Sudah cukup, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus